Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani Nasution dari Kampus Mengajar Angkatan 2, asal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Nama dosen pembimbing lapangan Dr. Anda Hadja Mardia Mawar Kembaren MA PhD dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mengenai materi pembekalan kampus mengajar angkatan 2 tentang materi yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila yang pematerinya Ibu Nisa Valesia, dan yang kedua, keadilan dan kesetaraan anti kekerasan seksual yang pematerinya Rika Novianti dan Kak Sabina. Dan yang materi yang ketiga yaitu prinsip perlindungan anak oleh Pak Suratman. Untuk kejelasan, link YouTube ada di bawah. Yang pertama, di sini saya akan presentasikan tentang profil pelajar Pancasila. Apa sih yang dikatakan dengan profil pelajar Pancasila itu? Yaitu komitmen bersama tentang generasi Indonesia dengan kompetensi dan karakter seperti apa yang kita wujudkan. Jadi dari profil pelajar Pancasila ini kita harus menentukan komitmen kita tentang generasi yang kita wujudkan, dari mulai kita membentuk karakter anak-anak itu sehingga menjadi perwujudan atau gambaran bagaimana nanti anak-anak itu selanjutnya. Kemudian visi pelajar Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dari visi pelajar Indonesia ini jadilah profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kuncinya yaitu akhlak beragama. Dalam akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kebernegaraan. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang disebut dengan pelajar Indonesia yaitu mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi elemen kuncinya dalam menerapkan kebinekaan global ini kita harus mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi intelektual dan dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga yaitu gotong royong. Apa sih yang dikatakan dengan profil Pancasila yang bergotong royong itu? Yaitu yang mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, itu agar terciptanya kegiatan-kegiatan yang kerjakan yaitu berjalan lancar, mudah, dan ringan. Jadi dalam penerapan gotong royong ini kita harus menjalin kolaborasi dan kepedulian dan saling berbagi informasi, berbagi pendapat tentang hal yang akan kita wujudkan. Kemudian yang keempat yaitu mandiri. Profil pelajar Pancasila yang mandiri ini adalah yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang dikatakan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya itu yaitu kita sebagai pelajar Pancasila sadar akan diri kita dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Kita sadar bahwa kita memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu dalam diri kita, apa yang kita kerjakan begitu. Kemudian
Bernalar kritis. Yang dikatakan dengan pelajar Pancasila yang bernalar kritis ini yaitu yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi, untuk memperoleh dari penalaran kita ini agar menghasilkan hasil yang maksimal tanpa omong belaka, kita harus menggali informasi dulu, kemudian menganalisisnya, kemudian mengevaluasi, merefleksikan pemikiran kita itu, kemudian memproses pemikiran dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Apa sih profil Pancasila pelajar? Yaitu pelajar yang kreatif, yaitu pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Yaitu bersangkut paut juga dengan pemikiran-pemikiran yang krisis tadi. Jadi dari hasil pemikiran-pemikiran itu kita juga bersangkut paut dengan kreatif, mau membuat ini, menghasilkan ini, itu kan hasil pemikiran kita sendiri tanpa sudah ada pemikiran atau hasil-hasil yang lain, itu hasil dari pemikiran kita. Jadi untuk menghasilkan gagasan seperti itu kita harus menunjukkan tindakan-tindakan yang efektif dan rasional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil ringkasan saya tentang keadilan, kesetaraan, dan anti kekerasan seksual. Yang dimana tadi pematerinya Kak Rika Novianti dan Kak Sabina. Keadilan dan kesetaraan. Apa sih yang dikatakan dengan keadilan kesetaraan itu? Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara profesional. Kemudian kesetaraan adalah membuatnya sama secara absolut tanpa melihat porsi subjeknya. Kemudian kekerasan. Kekerasan, yang dikatakan dengan kekerasan yaitu yang memang betul itu dalam bentuk paksaan tanpa ada persetujuan antara dua belah pihak. Hanya satu pihak saja yang melakukannya tanpa ada persetujuan dari pihak lain. Kemudian jenis-jenis kekerasan itu ada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan pengabaian. Kemudian pelaku-pelaku dari kekerasan ini termasuk juga diri kita sendiri. Kadang tanpa kesadaran atau kesal sendiri kita menyakiti diri kita sendiri gitu. Menyalahkan diri sendiri itu disebut juga dengan kekerasan diri sendiri. Kemudian kedua pelakunya yaitu antar individu. Kemudian yang ketiga antar kelompok. Jadi kekerasan seksual itu apa sih? Kekerasan seksual itu adalah segala aktivitas seksual yang mengandung paksaan, yaitu yang mengandung paksaan tanpa persetujuan, arti dari kekerasan tadi. Jadi efek dari kekerasan seksual ini yang paling besar namun sulit dibuktikan yaitu kelumpuhan sementara, menyalahkan korban, ketimpangan gender, tuduhan palsu, pembebanan korban, dan relasi kuasa. Bila menjadi korban kekerasan, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya, kita harus memahami bentuk pelecehan seksualnya apa. Kemudian bersikap tegas, jangan berpikir semua salahmu. Kita harus rileks, berpikir jangan langsung drop gitu. Kemudian catat apa saja yang telah terjadi. Bicara dengan seseorang yang kamu percaya. Contohnya seperti orang tua kita,
Kemudian mungkin ada kawan-kawan terdekat kita yang memang betul-betul kita percaya dan memang betul dekat dengan kita. Kemudian setelah itu melapor ke pihak yang berwenang. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga tentang prinsip perlindungan anak. Ini hasil ringkasan saya yang pematerinya oleh Pak Suratsman. Di sini apa sih yang dikatakan dengan anak itu? Anak itu adalah masa depan Indonesia. Yang dikatakan masa depan yaitu yang nanti mau gambaran kita di yang akan datang. Jadi kenapa anak itu harus kita didik dari sekarang? Karena mereka itu masa depan kita. Jadi harus memang betul-betul kita jaga. Jadi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun 8 bulan, termasuk anak yang masih dalam perlindungan undang-undang. Jadi kalau masih umurnya 17 tahun dan 18 tahun ke bawah itu masih dalam perlindungan undang-undang. Kemudian prinsip umum seorang anak itu yaitu non-diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan partisipasi anak. Anak itu memiliki hak-hak yaitu hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Kalau yang katakan partisipasi anak, apabila dia memberikan pendapat atau kritikan, jangan langsung mendropnya, jangan langsung menjudge-nya bahwa itu salah. Kita harus menjelaskan secara betul atau secara baik, walaupun yang dikatakannya itu salah, tapi harus meningkatkan rasa keingintahuannya lagi, jangan langsung mendropnya begitu. Yang dikatakan dengan perlindungan anak adalah upaya dan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan pengakuan salah. Kadang kekerasan itu munculnya dari keluarga, teman, sahabat, lingkungan. Jadi kita memang betul-betul harus mengenal apa itu kekerasan. Yaitu yang seperti yang saya katakan tadi, kekerasan yaitu yang bersifat paksaan tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kemudian di sini ada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 15. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kesejahteraan seksual. Dalam pasal 20 juga ditegaskan negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi perlindungan anak itu bukan hanya keluarga saja yang harus melindunginya, tapi ya semua wajib, masyarakat, daerah, pemerintah daerah dan negara akan melindungi anak. Jadi seperti ini, keluarga, lingkungan, semua akan menjaga dan melindungi anak. Jadi apabila terjadi kekerasan, lakukan tindakan-tindakan yang membuat anak-anak kita tidak drop atau menyampingkan dirinya sendiri. Kita harus melakukan dukungan penuh kepada anak-anak, karena anak-anak itu adalah masa depan Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
tentang ringkasan materi pembekalan kampus mengajar angkatan 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.